masalah Palestina di Gaza. Ada dua partai besar, yaitu Hamas dan Fatah. Sambut positif niat Prabowo evakuasi warga Palestina. Jangan sampai niat mulia yang mau dipertontonkan oleh Presiden Prabowo justru menjadi bumerang, menyerang dia sendiri. Tidak ada unsur kebencian tersiapapun. Jangan kita menolong, justru kita yang menjadi hancur. Bangsa Palestina yang datang ke Indonesia ini nanti akan berada di mana nantinya? Jika di Palestina sana, tempat mereka yang dulu itu tidak juga dalam kondisi baik. Ini bukanlah konflik setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun, Pak. Politik luar negeri Indonesia itu politik yang bebas dan aktif demi menjaga perdamaian dunia. Ya, itu singkatnya. Dalam hal ini, perwujudan politik luar negeri Indonesia itu adalah menjaga perdamaian dunia, secara khususnya di Timur Tengah, masalah Palestina di Gaza. Untuk perwujudan itu, karena sekarang terjadi konflik lagi, walaupun sebenarnya bisa dikatakan dari sebelum saya lahir juga di tempat itu, di daerah tersebut, terus terjadi konflik dan tidak akan pernah selesai. Karena apa? Karena salah satunya adalah di sana adalah bisa dikatakan juga ada perang saudara. Ada dua kubu di sana, ada dua partai besar, yaitu Hamas dan Fatah. Dan kedua partai ini tidaklah akur. Kedua partai ini tidak akur. Nah, kembali ke topik tadi, saya bacakan beritanya. Sambut positif niat Prabowo evakuasi warga Palestina. Ini kata DPR, harus disertai rencana yang jelas. Ya, nah harus disertai dengan rencana yang jelas. Oke. Komisi 1 DPR menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevakuasi warga Palestina korban perang di Gaza, Palestina ke Indonesia. Namun rencana itu tentu harus diiringi persiapan yang jelas dan matang agar upaya tersebut berhasil. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dave Laksono menilai ini adalah rencana mulia Presiden Prabowo dengan alasan kemanusiaan. Oke. Hanya saja harus disertai dengan rancangan dan rencana yang jelas agar upaya ini dapat berhasil serta menghasilkan apa yang kita harapkan, ujar Dave. Legislator Golkar itu melihat ada sejumlah perencanaan matang yang harus disiapkan pemerintah Indonesia, misalnya tempat tinggal sementara warga Palestina yang menjadi korban hingga pelayanan apa yang akan diberikan kepada mereka. Bagi anak-anaknya, apakah disiapkan sekolah khusus? Adakah pelatihan kerja untuk yang dewasa? Lalu berapa lama mereka tinggal di sini? Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus siapkan pemerintah sebagai tuan rumah akan tamu-tamu kita itu, katanya. Nah, itu singkatnya beritanya. Gaza, Palestina, Timur Tengah. Mereka berada di lingkungan yang bisa dikatakan sama rasnya, Arab. Ya, justru yang beda di sana adalah Israel, beda sendiri di tengah-tengah bangsa Arab yang ada di Timur Tengah. Disclaimer dulu ya, titik ini tidak ada unsur ras, tidak ada unsur sara ya, suku, agama dan ras tidak ada maksud sama sekali ke sana. Oke? Nah, kemudian ya, kalau saya istilahkan apa yang dimaksud dengan Bapak Presiden Prabowo itu mengevakuasi warga Palestina ke Indonesia. Saya bisa contohkan misal sebuah ambulans yang sedang membawa ya orang yang lagi kritis. Dia akan membunyikan sirenenya, kemudian orang-orang di jalan, kendaraan jalan akan memberikan jalan supaya ambulans ini bisa berjalan dengan cepat untuk membawa pasien yang kritis tersebut. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sekritis-kritis apapun pasien itu, jika ambulans itu bukanlah ambulan, ya, bukanlah ambulan dari rumah sakit terdekat yang ada di sekitar situ, maka ambulans itu akan tetap lewat. Maka kita sering melihat, ketika kita melihat ambulans lewat,
kita melihat sudah ada rumah sakit, tapi ambulans itu tetap melaju dan terus melaju meninggalkan rumah sakit yang ada di sekitarnya. Menurut logika berpikir kita sebenarnya, ketika seseorang dalam keadaan kritis, maka apa yang harus kita lakukan? Membawa orang tersebut ke rumah sakit terdekat. Membawa orang tersebut ke rumah sakit terdekat. Tapi anehnya orang tersebut dibawa jauh ke rumah sakit sesuai daripada ambulans yang membawa itu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Itulah yang terjadi seperti yang terjadi di Timur Tengah ini sekarang. Kalau Indonesia membawa warga Palestina ke Indonesia, sementara Palestina itu adalah berada di sekeliling warga Arab, di mana kita tahu kalau dibilang dari jenis suku, jenis sifat, mereka juga adalah bagian dari Arab. Kenapa harus Indonesia yang datang ke sana? Nah, kenapa juga harus dibawa ke Indonesia? Ini kan juga harus dipertanyakan. Bukankah lebih baik bangsa atau presiden ini membicarakan kepada warga atau negara-negara Arab yang ada di sana untuk menampung warga-warga Palestina korban perang ini? Jadi ini menjadi pertanyaan, kenapa orang-orang Arab sendiri tidak mau menolong bangsa Palestina ini. Nah, kemudian tadi berita tadi ini juga keinginan baik, keinginan mulia dari Bapak Prabowo. Ya, benar, demi kemanusiaan. Tapi perlu juga dipikirkan dengan matang dengan matang. Contohnya ini tadi, seperti berita tadi, bagi anak-anaknya apakah disiapkan sekolah khusus? Sekolah khusus. Di Indonesia sendiri, anak-anak Indonesia sendiri belum semua mendapatkan pendidikan yang layak. Belum semua mendapat pendidikan yang layak. Banyak kita tahu gedung-gedung sekolah yang tidak layak. Guru-guru yang tidak ada. Terus, apakah kita masih perlu mengadopsi anak-anak untuk bangsa ini? Yang perlu saya tanyakan, jangan anak sendiri terlantar, tapi kita justru malah mengadopsi anak orang. Anak orang kita perhatikan, anak sendiri kita telantarkan. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai niat mulia yang mau dipertontonkan oleh Presiden Prabowo justru menjadi bumerang, menyerang dia sendiri. Kemudian, adakah pelatihan kerja untuk yang dewasa? Bangsa ini banyak yang pengangguran. Banyak yang pengangguran. Bahkan BLK sendiri pun tidak siap memberikan pelatihan bagi para pencari kerja di negara ini. Masihkah kita harus menyiapkan pelatihan kerja bagi mereka, bagi warga Palestina tersebut? Jadi jangan sampai nanti seperti yang saya bilang tadi, anak sendiri belum mendapatkan pekerjaan, anak orang kita kasih pekerjaan. Jadi jangan sampai niat mulia ini menjadi bumerang. Maaf, saya tidak anti terhadap Palestina, saya tidak anti terhadap Gaza. Saya simpati, saya turut berduka apa yang terjadi di Gaza sana. Tapi satu pertanyaan bagi saya, kenapa kita harus seperti ambulans tadi? Kenapa rumah sakit terdekat tidak bersedia menolong yang kritis itu? Kenapa bangsa-bangsa Arab yang ada di sekitar Palestina tidak mau menolong bangsa Palestina yang hanya seimprit dibanding bangsa Arab? Sekali lagi saya katakan, tidak ada unsur kebencian terhadap siapapun. Tidak ada kebencian terhadap siapapun. Kita justru simpati, justru berduka terhadap warga Palestina. Tapi perlu, kalau kita menolong seseorang, kita harus lihat dulu kesanggupan kita. Jangan seperti yang saya sampaikan tadi, jangan kita menolong, justru kita yang menjadi hancur. Pernah melihat seseorang yang tenggelam, yang hendak tenggelam, tiba-tiba ada yang mau menolong.
apa yang terjadi? Karena tidak ada kesiapan yang matang. Yang mau ditolong juga nggak tertolong, penolongnya pun ikut tenggelam. Ya, itu banyak kejadian. Jadi ketika niat baik dari Bapak Presiden Prabowo ini untuk membawa warga Palestina ke Indonesia, itu bukan itu memerlukan pemikiran yang sangat-sangat matang. Jangan dilakukan secara gegabah. Ya, jangan dilakukan secara gegabah. Pertama, ya, membawa warga Palestina ke Indonesia, yang perlu dipikirkan nanti bagaimana mengembalikan mereka kembali ke sana. Sampai kapan konflik itu terjadi? Kita sudah tahu konflik itu seperti yang saya bilang, konflik itu terjadi sudah puluhan tahun yang lalu hingga hari ini, dan kita mungkin tak tahu sampai kapan itu akan berakhir. Apakah sampai ujung dunia ini mereka tidak akan berdamai? Jadi sampai selama itukah bangsa Palestina yang dibawa ke Indonesia akan tinggal di Indonesia? Kemudian apakah bangsa Palestina yang dibawa ke Indonesia ini akan lebih menjadi prioritas, karena dikatakan tadi sebagai tamu menghormati tamu, menjadi lebih prioritas, ya, kalau dibilang anak angkat, anak adopsi menjadi lebih prioritas daripada anak kandung sendiri? Hati-hati, jangan karena embel-embel kemanusiaan justru kita menelantarkan manusia yang ada di sekitar kita. Ya, ada banyak orang, ada banyak peristiwa di negara ini juga, ya. Ada banyak peristiwa di negara ini juga. Saudara sendiri tak ditolong, tapi orang lain dia tolong. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan hormat. Dia mendapatkan hormat atas dirinya, tetapi dia juga sekaligus mendapatkan duka karena dia tidak menolong saudaranya. Saudara di sini dalam artian bangsa Indonesia. Saudara kita adalah bangsa Indonesia, orang Indonesia. Itu tetap yang menjadi prioritas. Sekarang di negara ini banyak pengangguran. Banyak anak-anak yang kurang gizi, stunting. Bukankah program Bapak Presiden Prabowo makan bergizi gratis? Apakah itu semua sudah terlaksana? Atau yang sudah terlaksana itu apakah sudah berjalan dengan baik? Sampai sekarang belum semua mendapatkan itu. Terus lantaskah kita membawa orang dari luar sana ke Indonesia ini untuk dikasih makan, sementara anak sendiri belum dikasih makan? Sekali lagi, saya tidak anti dengan kemanusiaan, tidak anti dengan Palestina, tetapi perlu dipikirkan. Kalau kita menolong orang, pikirkan dulu kekuatan kita, ya. Dan satu hal lagi yang perlu dilihat, dengan membawa warga Palestina ke Indonesia, mengosongkan daerah itu, bukankah itu juga keinginan dari negara tertentu dalam tanda petik agar daerah itu dikosongkan? Perlu diperhatikan. Contoh, ketika kita membawa sekelompok orang dari suatu tempat yang mengalami musibah, kita harus bisa menggaransi bahwa orang-orang ini juga harus bisa kita kembalikan ke tempat dari mana kita bawa. Dalam artian, tempat yang ditinggalkan mereka itu juga kita harus pastikan kita perbaiki supaya mereka bisa kita kembalikan lagi ke sana. Ya, kalau itu tidak dilakukan, terus mereka ini akan di mana jadinya nanti? Bangsa Palestina yang datang ke Indonesia ini nanti akan berada di mana nantinya? Jika di Palestina sana tempat mereka yang dulu itu tidak juga dalam kondisi baik, atau justru malah tempat mereka yang ditinggalkan itu malah akan diduduki oleh mereka yang merasa punya kepentingan politik di sana. Hati-hati Pak, hati-hati Pak.
Ya, ini bukanlah konflik setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun, Pak. Puluhan tahun. Dan ini konflik juga yang dalam tanda petik bisa disetting. Maaf, bisa disetting. Kenapa saya katakan bisa disetting? Siapa yang selalu ada jika terjadi konflik di Timur Tengah? Ada dua negara kan? Kalau dulu Uni Soviet sama Amerika. Jadi kalau ada dua berkonflik di Timur Tengah, siapa yang menjadi peralatan perang buat mereka? Yang dua adik kuasa ini kan? Sekarang juga begitu. Sekarang juga begitu. Jika ada konflik di sana, dari mana alat-alat perang itu mereka dapatkan? Dari produsen alat perang. Ya. Jadi lahan itu menurut analisa saya menjadi lahan uji coba alat perang canggih yang diciptakan. Kalau ada alat perang canggih yang baru, di mana mau dicoba? Diuji coba kemana? Kalau bisa ada perang, maka alat itu bisa diuji coba di sana. Ya, jadi itulah yang saya lihat terjadi sampai hari ini. Bukan hal yang sulit untuk mengetahui itu. Jadi kalau terjadi konflik ataupun perang, kita akan lihat kedua yang bertikai ini siapa di belakang mereka. Yang di belakang mereka adalah pasti produsen alat-alat perang, senjata perang. Ya, pasti itu. Lihatlah, kalau kita lihat dari dulu sampai hari ini, kalau ada perang besar, akan ada alat perang canggih baru yang dimainkan di sana. Jadi ini adalah market perdagangan alat-alat perang yang bagus. Jadi jangan berharap kalau kedua yang bertikai ini tidak berdamai, maka rakyat Palestina yang dibawa dari Palestina ke Indonesia itu bisa akan kembali mereka ke sana. Tidak mungkin bisa kembali. Terus bagaimana nanti mereka di sini? Bisakah mereka menjadi anak adopsi yang menghormati anak kandung? Saya ragukan itu. Karena apa? Karena di daerah mereka sendiri pun sesungguhnya mereka yang bersaudara bertikai. Ingat, Palestina ada dua, Hamas dan Fatah. Dan sampai hari ini mereka tidak baik-baik saja.